Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa El Sinta TV, ketemu lagi dengan saya pada program Risalah Iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, mendidik kita, menjadikan kita orang-orang yang selalu mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia hatta al-akhirah. Para pemirsa El Sinta TV rahimakumullah. Di dalam satu makalah disebutkan arba'atun min alamatis sa'adah. Ada 4 hal kunci sukses mendapatkan kebahagiaan. Ada 4 hal yang menjadi ciri-ciri seseorang akan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Apa itu? Yang pertama adalah dzikrudz-dzunub al-madhiyah. Mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan pada masa yang lampau. Dosa-dosa yang pernah dilakukan pada masa lalu. Yang kedua, nisyanul hasanat al-madhiyah. Melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan pada masa yang telah lampau. Kebaikan-kebaikan yang pernah diukir, kebaikan-kebaikan yang pernah ditanamkan pada masa-masa yang telah berlalu. Kemudian yang ketiga, nadhruhu ila man fawqahu fid din. Melihat ke atas dalam urusan agama. Melihat ke atas dalam urusan ilmu. Melihat ke atas dalam urusan ibadah. Dan yang keempat adalah nadhruhu ila man fawqahu fid dunya. Melihat ke bawah dalam urusan dunia. Melihat ke bawah dalam urusan materi. Kalau 4 hal ini menjadi kunci sukses mendapatkan kebahagiaan, maka 4 hal sebaliknya akan menjadi tanda-tanda orang yang mendapatkan kerugian dan kecelakaan. Apa itu? Yang pertama adalah melupakan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kemudian yang kedua, selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah ditanamkan. Yang ketiga, melihat ke bawah urusan ibadah, urusan ilmu, urusan agama. Dan yang keempat, justru melihat ke atas dalam urusan dunia, dalam urusan materi. Maka insya Allah kebahagiaan akan selalu menjadi milik kita kalau kita mampu menjaga 4 hal dari tanda-tanda mendapatkan kebahagiaan yang secara rinci akan saya jelaskan pada segmen berikutnya. Para pemirsa El Sinta TV, jangan kemana-mana. Insya Allah kita kembali lagi pada segmen berikutnya setelah informasi-informasi berikut ini. Para pemirsa El Sinta TV rahimakumullah, kembali lagi dalam program Risalah Iman. Seperti yang telah saya jelaskan di depan, bahwasanya 4 hal yang akan menjadi kunci kebahagiaan kita. Yang pertama adalah dzikrudz-dzunub al-madhiyah.
Kenapa kita penting untuk mengingat dosa-dosa yang kita lakukan pada masa lampau? Karena dengan kita selalu mengingat dosa-dosa itu, akan mendorong kita untuk sesegera mungkin menjadi orang-orang yang bertaubat. Karena melupakan dosa, maka akan menjadikan kita lalai akan dosa-dosa yang kita lakukan dan terus menumpuk semakin banyak, dan bisa jadi kita tidak punya kesempatan untuk bertaubat. Sementara orang yang mau bertaubat dari dosa, dan kalau taubatnya benar, taubatnya dilaksanakan dengan penyesalan yang sangat tinggi atas apa yang telah ia lakukan, serta berikrar dan dengan tekad yang kuat untuk tidak melakukan kembali hal-hal yang menjerumuskan kita kepada dosa dan mengupayakan untuk menggantinya dengan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah dosa-dosa tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah, "At-taibu min dzambin kaman la dzambalah." Orang yang bertaubat dari satu dosa sama dengan orang yang tidak punya dosa. Jangan abaikan dosa sekecil apapun. Kalau kita tidak segera bertaubat, maka yang kecil itu akan menumpuk, sehingga akan menjadi dosa-dosa yang besar. La kabirata ma'al istighfar, wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar kalau kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, menyesali apa yang kita lakukan dan kita terus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tidak ada dosa kecil kalau kita lakukan terus-menerus. Yang kecil dilakukan, numpuk juga akan menjadi besar. Maka orang yang selalu mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan, kemudian terdorong untuk segera bertaubat kepada Allah, akan masuk kepada kelompok orang-orang yang selalu mendapatkan kebahagiaan. Karena insya Allah sebelum mengakhiri kehidupannya di dunia, kalau dia mendapatkan rahmat dari Allah, ia telah bertaubat, ia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dia masih menjadi orang beruntung padahal dia pernah melakukan dosa? Dosa dan kesalahan adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan kemanusiaan. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam adalah orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah orang yang mau bertobat dari kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana mungkin kita akan melupakan dosa-dosa kita, sementara tidak sedikit pun titik noda hitam yang kita lakukan kecuali akan tercatat dalam catatan malaikat-malaikat Allah yang menuntut pertanggungjawaban kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sebaliknya, kalau dosa-dosa yang pernah kita lakukan harus kita ingat agar terdorong kita untuk segera bertobat kepada Allah, maka yang kedua adalah nisyanul hasanat al-madiyah. Kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan harus kita lupakan. Kenapa harus kita lupakan? Agar kita merasa bahwa kita tidak pernah mengukir sedikit pun kebaikan, sehingga terdorong semangat yang kuat untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Bagaimana mungkin kita akan selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan? Toh itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akibatnya, ketika kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan selalu kita ingat, kemudian kita merasa bahwa kita sudah punya tumpukan amal kebaikan yang akan memperberat timbangan kebaikan kita, toh ternyata tidak diterima oleh Allah, maka pada akhirnya tidak menjadi tambahan beratnya timbangan kebaikan kita, sehingga kita akan jadi orang yang merugi. Kenapa? Kebaikannya tidak diterima, sementara dosa-dosa yang kita lakukan kita lalai dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapapun banyaknya kebaikan yang pernah kita lakukan, baik itu terkait dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hubungan kita dengan sesama manusia, sebaiknya tidak pernah kita ingat. Biarkan itu menjadi catatan baik kalau memang diterima oleh Allah yang akan memperberat timbangan kebaikan kita, tapi kita rasa bahwa diri kita ini belum pernah melakukan kebaikan, sehingga akan terdorong terus di dalam diri kita untuk selalu menjadi orang-orang yang baik, untuk menjadikan amal-amal baik itu sebagai tambahan bekal dan modal dalam kehidupan kita di dunia. Jangan tertipu dengan banyaknya kebaikan yang pernah kita lakukan, karena kita tidak bisa memastikan apakah kebaikan-kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada indikator.
yang bisa kita rasakan. Apakah amal baik kita diterima atau tidak? Apa indikatornya? Alamatu qabulil hasanat, fi'lul hasanat ba'daha alat tawab. Indikasi dari diterimanya kebaikan yang kita lakukan, maka akan tergerak untuk terus melakukan kebaikan setelah itu tiada henti. Karena satu kebaikan akan menarik kepada kebaikan-kebaikan berikutnya, kepada amal-amal saleh berikutnya. Sebagaimana kemaksiatan akan menarik kepada kemaksiatan berikutnya. Maka ini kuncinya untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, ingatlah dosa-dosa yang pernah kita lakukan pada masa-masa yang telah lampau, sehingga kita akan terus bertobat, sehingga dosa itu menjadi tidak ada. Dan yang kedua adalah lupakan kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan, baik dalam konteks hubungan kita dengan Allah, sehingga kita akan terdorong untuk terus memperbanyak kebaikan-kebaikan, apalagi dalam konteks hubungan kita dengan sesama manusia. Kenapa? Karena kalau kita pernah melakukan kesalahan dengan orang lain yang terkait dengan hablum minan nas, kemudian kita lupakan, kita akhirnya lalai untuk meminta ridhonya. Padahal Allah tidak akan mengampuni kesalahan kita yang terkait dengan hablum minan nas, hubungan kita dengan orang lain, selama orang tersebut tidak memaafkan kita. Dan bagaimana kalau kita melakukan kebaikan kepada orang lain terus kita ingat, kita akan berharap balas jasa. Dan orang yang selalu berharap balas jasa dari orang lain, siap-siaplah kecewa. Karena apa yang ia harapkan belum tentu bisa ia dapatkan. Mungkin ekspektasinya orang lain akan membalas dengan segudang kebaikan, ternyata itu tidak menghampirinya. Disitulah akan hilang kebahagiaan dari dirinya. Sementara untuk 2 ciri kebahagiaan yang lain, 3 dan nomor 4 akan kami sampaikan pada segmen yang terakhir. Jangan kemana-mana, para pemirsa El Sinta TV. Insya Allah kita akan kembali lagi pada segmen berikutnya setelah tayangan-tayangan berikut ini. Pemirsa El Sinta TV, dimanapun Anda berada, kembali lagi pada Risalah Iman pada program hari ini. Dan di segmen yang terakhir saya akan melanjutkan ciri yang ketiga tadi yang sudah saya uraikan dari orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan adalah nadruhu ila man fauqahu fiddin, melihat ke atas dalam urusan ilmu, dalam urusan agama, dalam urusan ibadah. Kenapa harus melihat ke atas? Ketika kita diberi anugerah ilmu oleh Allah, jangan merasa congkak, jangan merasa sombong. Kemudian soalim. Kenapa? Di atas langit masih ada langit. Mungkin di satu kampung kita sudah dianggap orang yang paling hebat oleh orang lain. Tapi jangan lupa, lihatlah ke kampung lain. Di satu desa kita dianggap orang paling pintar, lihatlah desa yang lain. Di satu kecamatan semua orang mengelulukan kita, lihatlah ke kecamatan lain. Di satu kabupaten semuanya sudah angkat jempol 2 kepada kita bahwa kita adalah orang yang berilmu. Jangan lupa di kabupaten yang lain. Terus begitu, terus begitu. Artinya dengan kita melihat ke atas, kita merasa bahwa diri kita ini sebetulnya masih banyak kekurangan dan terus harus belajar. Terus harus belajar. Walaupun mungkin kita dalam tataran akademik telah mencapai gelar akademik tertinggi. Ketika kita di perguruan tinggi, kita sudah mendapatkan gelar doktor. Bahkan gelar akademik profesional yang tertinggi telah kita raih, kita sudah guru besar. Jangan lupa, masih banyak yang harus kita ketahui, masih banyak yang harus kita pelajari. Dan banyak orang-orang yang keilmuannya, kealimannya di atas kita. Maka dengan kita melihat ke atas, dalam masalah ilmu, kita akan terus beribadah. Kita akan terus belajar, kita akan terus belajar, kita akan terus belajar. Demikian pula dalam ibadah. Jangan merasa bahwa kita telah banyak beribadah. Lihatlah orang yang di atas kita yang ibadahnya lebih kuat, lebih baik daripada kita. Kalau kita sudah bisa melaksanakan sholat fardu 5 waktu dengan baik, dengan berjamaah ditambah dengan sholat sunat, ternyata kita masih menemukan banyak. Di sana orang-orang yang sholat sunnahnya, kadang-kadang duhanya, tahajudnya, sholat sunnah yang lain, jauh di atas kita. Bahkan terus ke atas kita lihat bagaimana para sahabat yang kadang-kadang dalam semalam menghatamkan Al-Quran dalam sholat sunnah mereka.
Jadi apapun yang kita lakukan ternyata tidak ada apa-apanya dibanding dengan beliau-beliau hamba-hamba pilihan Allah. Orang-orang yang memang dekat dengan Allah, yang bermunajat dengan Allah. Ya misalkan saja yang terkait dengan tempat. Kita banyak sholat sunnah di sini. Di Indonesia, di kampung halaman kita, di masjid-masjid yang ada. Dari sisi tempat saja tidak bisa dibandingkan dengan sholat sunnah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa. Yang memang telah ditetapkan di dalam nas, kalau sholat sunnah di sana lebih baik daripada di tempat yang lain. 1000 kali lipat di Masjid Nabawi, 100.000 di Masjidil Haram, 500 kali di Masjidil Aqsa. Ini bukan untuk apa, tapi pendorong semangat kita untuk terus banyak beribadah. Jangan lalai, kemudian kita melihat ke bawah, sehingga kita merasa sebagai seorang abid, seorang hamba yang telah banyak beribadah. Kita lupa bahwa masih lebih banyak lagi hamba-hamba pilihan Allah yang ibadahnya jauh di atas kita, jauh di atas kita. Dan yang terakhir adalah sebaliknya. Kalau ibadah dan agama, ilmu kita harus melihat ke atas. Untuk mendapatkan kebahagiaan, urusan dunia kita harus melihat ke bawah. Kenapa kita harus melihat ke bawah? Agar kita mampu mensyukuri segala sesuatu yang telah kita terima. Ketika kita menerima belum sesuai ekspektasi kita, ketahuilah, banyak saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita. Kalau kita sudah dikasih pekerjaan yang layak oleh Allah, mendapatkan penghasilan yang memenuhi kebutuhan kita bahkan lebih, kita berada pada kehidupan yang terhormat, banyak saudara-saudara kita yang belum sampai kepada puncak ini. Jangan pernah melihat ke atas dalam urusan dunia, tapi lihatnya ke bawah. Kenapa? Kalau kita melihat ke atas, kita tidak akan pernah mampu mensyukuri sebesar apapun nikmat yang Allah berikan. Berapapun yang mampu kita himpun dari kehidupan dunia, ternyata masih banyak yang mendapatkan lebih banyak dari kita. Sehingga kita terus merasa kurang, dan tamaklah yang ada dalam diri kita. Kita tidak mendapatkan ketenangan, kita tidak mendapatkan kedamaian, karena kita tidak pernah cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Tidak ada ar-ridha bi qismatillahi ta'ala alaihi, menerima dengan apapun yang telah Allah berikan kepada dirinya. Maka lihatlah ke bawah. Karena man nadhara ila man fawqahu fid dunya, barang siapa yang selalu melihat man nadhara ila man dunahu fid dunya fasyakara ala ma razaqallahu fi, wa man nadhara ila man fawqa fid dunya fata'assafa ala ma fatabihi. Barang siapa yang melihat ke bawah dalam urusan dunia, maka dia akan menjadi orang yang bersyukur. Karena anugerah yang ia terima, ia rasakan sebagai anugerah yang sangat besar. Sebab ia bandingkan dengan yang jauh lebih sedikit dari perolehan yang bisa ia dapatkan. Sebaliknya, orang yang selalu melihat ke atas dalam urusan dunia, maka dia akan menyesali sesuatu yang tidak mampu ia raih. Sehingga dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan karena dia kurang. Intinya, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, satu, ingatlah dosa-dosa yang pernah kita lakukan, lupakan kebaikan yang pernah kita ukir, lihatlah ke atas dalam urusan agama, ilmu dan ibadah, lihatlah ke bawah dalam urusan dunia, maka insya Allah kedamaian, ketentraman akan menjadi milik kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridha, bimbingan, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan selalu berada fima yuhibbu wa yarda, dalam apapun yang Allah ridha kepada kita, yang Allah cinta kepada kita, dan kita dijauhkan dari sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.